Ingatkah ucapan Pak Mahfud MD saat bercerita, jika ada orang miskin datang ke pengadilan untuk mencari keadilan, saat itu pihak Pegadaian berkata, seorang menteri lah, nanti sementirnya sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak tolong, saya mohon keadilan, datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Yap, di negara ini keadilan memang seolah sulit untuk didapatkan. Di mana terbaru sebuah kasus besar yang sempat mencuri perhatian dunia internasional menghasilkan vonis yang membuat banyak masyarakat kecil merasa dirugikan. Pasalnya, gimana bisa seorang yang divonis korupsi dan telah membuat negara mengalami kerugian besar mencapai 300 triliun rupiah hanya divonis 6,5 tahun. Wow, hebat ya. Dan sindiran atau sarkasme luar biasa. Tak terkecuali dari tokoh besar di Indonesia. Hanya Lantas di Indonesia. apa kasus ini sukses mengusik rasa keadilan masyarakat di Indonesia? Berikut ulasan selengkapnya. Wow. Biasanya kalau orang terpidana di sebuah pengadilan gitu kan, bahasa tubuhnya tuh kayak gimana gitu ya, agak-agak nunduk atau apalah biasa gitu. Masih terlihat percaya dirinya tuh tinggi sekali gitu ya. Pidana penjara selama 12 tahun terhadap diri terdakwa Harvey Muiz. Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana penjara tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan kesalahan terdakwa. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda. Yap, itulah putusan dari hakim yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pengadilan Luar Tindak Pidana biasa. Korupsi atau Tipikor pada 23 Desember 2024. Harvey Muiz yang sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum divonis 6,5 tahun penjara. Vonis ini dijatuhkan oleh Hakim Ketua Eko Arianto yang juga mengenakan denda 1 miliar rupiah kepada Harvey Muiz. Sebelumnya, bagi yang belum tahu, kenapa Harvey ini dijatuhi hukuman? Jadi, seperti juga telah dijelaskan oleh hakim dalam sidang vonis tersebut, Harvey ini telah terbukti sah melakukan tindak korupsi bersama-sama dan juga terbukti melakukan money laundry yang merugikan negara untuk keuntungan pribadi. Sebagai penjelas, kerugian negara akibat kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz mencapai 300 triliun rupiah. Wow, jumlah yang fantastis. Yang kalau dibuat membangun stadion JIS, ngebayangin uang sebanyak gitu tuh tersebut bisa digunakan untuk membangun 66 stadion JIS. Jadi jumlah 300 triliun ini adalah dampak kerugian yang negara dapatkan yang terjadi akibat praktik korupsi dalam penambangan timah yang dilakukan melalui manipulasi sistem administrasi, penggelapan pajak, dan persekongkolan dengan pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Dan sekali lagi, itu adalah angka yang fantastis yang bahkan membuatnya menjadi salah satu kasus korupsi dengan dampak finansial terbesar dalam sejarah Indonesia. Melihat dampak kerugian yang begitu besar dan pengadilan hanya memberikan vonis 6,5 tahun penjara, keadilan di Indonesia pun dipertanyakan. Dan itulah yang saat ini tengah dikampanyekan oleh para tokoh-tokoh nasional, seperti Bapak Mahfud MD. Melihat Harvey hanya mendapatkan vonis 6,5 tahun, dalam cuitannya di akun X miliknya, Pak Mahfud mengatakan, jika vonis ini tak logis, mantan Ketua MK itu menilai tak logis, menyentak rasa keadilan. Harvey Muiz didakwa melakukan korupsi dan TPPU 300 triliun rupiah. Oleh jaksa hanya dituntut 12 tahun penjara dengan denda 1M dan uang pengganti hanya dengan 210 miliar rupiah. Vonis hakim hanya 6,5 tahun plus denda dan pengganti dengan total 212 M rupiah. Duh Gusti, bagaimana ini? Yaitu mungkin ya yang dinamakan Indonesia itu adalah surganya para koruptor ya. Ya ini sih menurut aku ini adalah salah satu contoh yang paling nyata banget ya.
apakah hal kayak gini dikenakan penjara sebegitu kecil sih menurut aku ya. Apakah nanti kan ada rasa jerah, ada efek jerahnya dengan hukuman kayak gini. Jadi kalau di media sosial itu sekarang ini lagi banyak kata-kata, wis nggak apa-apa, wis aku gantikan untuk masa tahanannya, pokoknya aku dikasih 1 triliun, 2 triliun. Wow, luar biasa sekali ya. Dan perbedaan ya menurut aku ya kalau ya jadi terdakwa di Indonesia, apalagi tuh orang kaya, orang yang berpengaruh sama di negara luar, itu benar-benar punya rasa bersalah, rasa rasa berhadapan dengan masyarakat itu juga takut gitu ya. Beda kalau di Indonesia, kalau terdakwa tersebut itu punya nama, punya kuasa, dia kan santai-santai saja gitu ya, senyum-senyum dengan rasa percaya diri yang tinggi.